Oke, selamat malam dan mari kita pelajari tentang sejarah sistem pemerintahan Lewo di Adonara sejak dari zaman dulu. Oke, ada beberapa sistem yang terjadi di Adonara untuk mengurus bagaimana kesejahteraan itu bisa tercapai, mengurus petani atau nelayan di Adonara dalam sistem Lewo, sehingga saya bagikan dalam beberapa masa, di mana masa yang pertama itu sebelum Belanda, mereka dengan satu sistem kle. Sebelum Belanda, mereka dengan sistem untuk mengatur Lewo, mereka pakai sistem kle, di mana ada suku satu Lewo dibagi atas 4 bagian, ada suku bagian Atulolo, Atulangun, Taraneki, dan Tarawana, atau kalau di Larantuka diistilahkan dengan ada Koten, ada Kilen, ada Hurin, ada Maran. Jadi sistem pemerintahnya semodel begini, sistem kle, sehingga pengurusan untuk Lewo dipimpin oleh apa suku yang Atulolo, apa sukunya, Koten suku apa gitu, di Tarawana atau Maran suku apa yang membawahi Atulangun atau Kelen dan Taraneki atau Hurin itu dari suku mana, misalnya suku Lamatokan, Pugelon, dan seterusnya suku. Lalu suku yang mendiami Atulangun itu sebenarnya suku apa dan seterusnya. Nah, dari kesepakatan yang dibangun dulu, mereka sepakat dengan cara bahwa peran-peran yang suku-suku semua itu mereka runding, mereka rembuk untuk memberikan satu keputusan, dan poin utama mereka yaitu soal kedaulatan. Jadi siapapun berkorban untuk Lewo, jadi penyatuan atau koalisi-koalisi suku-suku Wungu ini suku-suku ini, koalisi suku-suku ini membentuk satu Lewo, dan dalam sistem mereka yaitu mereka ada kepatuhan, dengan pemimpin mereka ada 4, yaitu Atulolo, Atulangun, Taraneki, Tarawana, dan suku Gobunuba. Suku Gobunuba suku yang mengelilingi kampung. Nah, ini disebut dengan Ikekwaat Kuangkole, kekuatan dan satu Kuangkole dalam satu lingkaran hebat. Nah, itu sistem yang sebelum Belanda masuk di Adonara. Jadi tahapan itu yang pertama. Lalu tahapan yang kedua, Belanda masuk, dengan sistem Belanda masuk, tahapan kedua. Lalu setelah Belanda pergi dari 1850 sampai 1950, 100 tahun, Belanda pergi, maka muncullah sistem Indonesia Merah Putih dengan mengatasnamai hak asasi, lalu terakhir satu sistem baru yang setelah Undang-Undang Desa datang, dan kita mulai dengan hidup di tataran Undang-Undang Desa. Nah, kita kembali ke saat Belanda masuk ke Adonara. Saat Belanda masuk ke Adonara, markas dia dari Lohayong. Setelah itu dia pada tanggal 10 Juli 1614, 3.000 pasukan Atakiwang Adonara menyerang Belanda dan membunuh komandan dan antara lainnya dari 28 anggota di Lewo Karma di sekitar Libu sekarang. Jadi Belanda dengan kapalnya menuju ke Adonara untuk menghancurkan Lewo Karma, tetapi 3.000 pasukan dari Atakiwang dari pedalaman, mereka datang untuk membantu di keluarganya di Lewo Karma. Akhirnya Belanda harus mundur. Nah, jadi ini catatan dari penelitian Barnes tentang Benteng Lohayong, di mana ceritanya seperti itu, bahwa
pada tanggal 10 Juli 1614 mereka menyerang Kampung Karmah, Lewo Karmah, dan memporak-porandakan kampung. Hanya terlambat 2,5 jam mereka terlambat pulang. Akhirnya tiba-tiba dari pasukan dari Atakiwa, Mountain People Atakiwa, datang 3.000 orang menyerang Belanda dan akhirnya membunuh termasuk jenderalnya Van der Veldes, di mana dari 28 itu mereka terbunuh, ada sekitar beberapa orang terbunuh. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu bahwa 3.000 pasukan ini, 3.000 tentara ini, atau Atakiwa ini, siapa yang mengurus mereka di pedalaman? Itu pertanyaan yang cukup membuat kita bertanya. Lalu bagaimana sistem yang mereka pakai untuk bisa mengurus itu? Nah, dari situ bahwa di pedalaman Adonara atau Atakiwan, mereka memang ada beberapa kampung perkampungan, misalnya di Gunung Kemolu, di pedalaman sana ada di Kiwa, ada di Lonek Burit dan seterusnya pedalaman Adonara. Sampai di dalam pedalaman itu memang kegiatannya orang tidak banyak ketahui. Tetapi kekuatan yang mereka bangun itu karena kekuatannya sistem yang mereka bangun itu sistem kle, jadi ketaatan, kepatuhan mereka betul-betul menjaga. Nah, dari situ maka mereka akhirnya mematahkan Belanda. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah tahun 1614, Belanda langsung tidak ada aktivitas besar di Adonara. Jadi selama itu Belanda tidak ada kegiatan di Adonara, tidak terekam, dan kegiatan Atakiwan di pedalaman Adonara juga tidak ada gangguan apa-apa. Tetapi setelah tanggal 28 Juli 1850 atau 236 tahun kemudian, Atakiwan, Lewo-lewo di Atakiwan yang selama ini bersekutu dengan Raja atau Sengaji Begu di Adonara, di Kota Kaya ya, di Adonara, di Lialolo, mereka Atakiwan ini merasa betul-betul kehilangan setelah Sengaji Begu yang mereka buat kesepakatan dengan Sengaji Begu dari dulu, akhirnya dibunuh dan mereka mulai kehilangan pemimpin mereka. Nah, dari Sengaji Begu yang dibunuh tahun 1850 pada bulan Juli tanggal 28 inilah akhirnya untuk membalas dendam tadi maka dibutuhkan bantuan baik dari Timumeo, Timor di Amphoang, tentara dari Timor di Amphoang, Timumeo, untuk datang membantu memberikan perlawanan kepada pembunuh Raja Begu tadi yang istilah Adonara disebut dengan Rongan Gere. Maka siapa yang membelu bunuh itu Raja punya Rongan untuk bisa mengembalikan harga diri itu. Nah dari situ maka ketika itu Raja Pela yang adik daripada Begu meminta bantuan dari Belanda untuk masuk campur di Adonara kembali. Maka dari situ bersamaan itu Belanda punya peluang untuk terlibat di Adonara kembali setelah 236 tahun tidak masuk di Adonara. Jadi 236 tahun tidak masuk di Adonara dan mereka ketika masuk di Adonara maka mereka mulai dari pengalaman mereka itulah mereka bagaimana supaya sistem di Lewo itu harus kita rubah. Sistem di Lewo harus kita rubah supaya urusannya lebih gampang daripada kita pakai berurusan dengan sistem yang ada yaitu pakai ribet. Maka berurusan dengan tidak pada satu orang tapi kita harus menciptakan satu iklim baru yaitu bahwa dengan sistem baru. Maka sistem Belanda mulai membentuk dengan sistem atakabele. Maka setiap Lewo harus ada atakabele. Baik atakabele itu diangkat atau yang tuan tanah disebut atakabele tuan tanah, maka dibentuklah Lewo dengan sistem yang Belanda buat sehingga zaman itu hanya kuasa
hanya tunggal, lebih banyak pada kuasa tunggal, sistem hanya raja-raja kecil, seperti seolah-olah di setiap logo itu seolah-olah muncullah raja-raja kecil. Jadi tidak pakai sistem klek lagi, lalu dia mulai dengan sistem atak bela, jadi ada atak bela, ada tuan tanah. Padahal sebelum di Adunara, sebelumnya itu tidak pernah ada landlord, tidak ada tuan tanah di Adunara. Semua itu bekerja atas kesepakatan yang klek tadi, suku klek tadi bekerja sama untuk menjaga tanah dan perempuan. Tanah dan perempuan itu milik bersama, maka disebut dalam satu suku Manuk, karena mereka mengurus bersama gitu. Urusan perempuan dengan urusan tanah, kalau urus bersama maka disebut satu Manuk. Lalu koalisi-koalisi Manuk atau koalisi suku tadi lah membentuk satu Lowo dengan sistem mereka, yaitu sistem Atulang Tarane Kintarawana, sementara di bagian Demo, bagian di Larantuka, mereka sebut dengan Koten, Kelen, Huring, dan Marat. Nah, ini satu sistem yang diwariskan, sehingga Belanda betapa tidak minat dengan sistem ini. Akhirnya dia menggunakan sistem baru. Dan pengalaman di Aceh juga dia pernah alami, maka dia datang untuk merubah. Maka disinilah turning point Belanda mulai masuk ke Adonara, dan dari sinilah Belanda mulai campur tangan untuk urusan-urusan banyak di Adonara, dan dia membentuk sistem atak bela, dan di ada eksklusif kayak raja-raja kecil. Di Adonara mulai muncul ada raja-raja kecil, dengan kita menyebut ada istilah atak bela, atak tuan tanah, dan semuanya. Padahal itu sejak 1850 ketika Belanda masuk campur di Adonara. Nah, dari situ berjalan, maka sistem itu berjalan dari 1850 sampai 1950. Itu satu sistem yang 100 tahun terjadi di Adonara, dan apa sistem itu buruk? Tidak juga. Sistem itu juga menimbulkan kesan ada kepatuhan, kampung-kampung Lowa-Lowa juga jalan dengan baik, dan sebab zaman itu memang zaman sistem perbudakan secara dunia. Jadi siapa yang kuat dia lebih berkuasa, dan hal itu terjadi, sehingga di Adonara banyak ditemui ada banyak kejadian perang-perang antara Lowo. Siapa yang bertahan maka dia tetap ada Lowonya, kalau tak maka akan pergi, dan tubuh yang bekat kalau dia bawa nubanya pergi, maka selesai kampung itu, maka koalisi suku lagi, bentuk lagi, dan seterusnya. Itu kejadian dari tahun 1850 sampai 1950 Belanda mengambil alih. Lalu setelah itu Indonesia mulai dari merdeka 1945, tapi di bagian Adonara terasa betul setelah 1950. Jadi setelah 1950 sampai 2014 saya istilahkan dengan Indonesia mengambil alih dengan sistem hak asasi, peranan di demokrasi secara pribadi, tidak demokrasi secara suku lagi. Dulu peranan suku atau utusan dari suku, tapi Indonesia datang dengan sistem demokrasi, dan peranan suku mulai terhakis, sehingga tanah dan gading dijadikan seperti alat tukar. Jadi jaga tanah dan perempuan dulu secara suku itu menjaga dan mengaturnya secara kolektif. Setelah itu ada perubahan, mulai masing-masing orang mulai miliki, sehingga tanah dan gading ada yang dijadikan sebagai alat tukar. Nah, ini juga satu pergeseran, lalu gading yang dulu menjadi simbol penghormatan, penghargaan seorang perempuan, atau gading itu adalah koda, nah berubah menjadi seperti alat tukar. Nah, tanah juga, walaupun tanah tidak terasa betul, tapi sampai hari ini tanah di Adonara belum tersertifikat, karena memang banyak yang belum tersertifikat, karena tanah itu milik secara lebih banyak pada Lowo, pada ulayat secara Lowo, jadi tidak ada milik pribadi, sehingga ya semua orang tuh hanya tahu kerja secara rego. Nah, disitulah Indonesia dari 1950 sampai 2014. Nah, saya kelompokkan satu lagi, yaitu setelah 2014, ketika muncullah undang-undang desa, macam seolah-olah kita dapat undang-undang dasar baru, seolah-olah diberikan kewenangan pada desa untuk urus dirimu sendiri, maka disitulah kita mendapat angin segar untuk bagaimana sekarang kita mau kembali lagi seperti dulu itu, maka bisa saja kita buat seperti dulu, misalnya dalam sistem kelembagaan adat, misalnya
atau kita mau dengan penerapan sistem baru yang pakai Belanda yang bentuk itu 1850 itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Maka tahun ini, tahun 2020 ini, kalau bisa digerakkan dengan lembaga adat harus dibangun di Adonara, yang desa-desa adat harus dibangun kembali lembaga adatnya, sehingga dalam penerapannya nanti kepatuhan atau modal sosial yang bisa kita kembalikan, yaitu modal sosial yang dulu dengan ini modal sosialnya, sehingga ada kepatuhan setiap suku-suku mulai dengan perannya masing-masing datang berembuk berunding, lalu kembali ke suku untuk buat lolong, buat aturan adat, panggil suku-suku manuk untuk datang bahas lagi, setelah itu datang bertemu lagi dan seterusnya, sehingga muncullah kepatuhan untuk bisa saling mendukung dalam pembangunan. Inti terakhir yaitu sasaran goalnya yaitu bisa kita bawa sebah. Nah, ini yang saya beri gambaran sedikit soal bagaimana proses berlangsung. Ini menurut versi saya. Jadi dari tahun zaman sebelum Begu dibunuh, lalu masuk pada sistem feodal, Belanda masuk intervensi, lalu masuk Indonesia dan undang-undang desa muncul. Nah, ini pandangan saya tidak selamanya benar, tidak semuanya harus menyenangkan semua orang, tapi ini saya sekedar hanya menguraikan inilah kita. Lalu proses ini apakah ada yang buruk? Tidak juga. Semua proses jalan pada zamannya. Dan kita akan masuk pada zaman baru ini, zaman peradaban baru ini, kita akan menilai bahwa sekarang kita harus kembangkan kembali dengan sistem-sistem yang mungkin dulu dengan dalam bentuk lembaga adat. Jadi lembaga adat di setiap lowok kalau bisa kita bangunkan kembali untuk memperkuat kepatuhan, ketaatan, dan itu jadi modal sosial karena undang-undang desa modalnya di undang-undang desa itu yang paling utama itu adalah modal sosial atau kewenangan yang diberikan kepada kita untuk bisa mengurus desa kita sendiri, lowok kita sendiri, itu yang paling besar. Selain hanya dana desa itu hanya sekedar menambah untuk memperkuat kewenangan tadi. Jadi dalam modal sosial saling percaya, pemimpin kita yang kita bentuk, kita harus percaya dia, maka kepercayaan itu mungkin memberikan kekuatan. Tetapi andai kata kita dengan dana desa miliaran, tetapi kalau kerja juga itu hanya repot-repot apa itu desa anggaran doi-doi moeng gitu, kerja saja asal bisa selesai. Nah, maka kerja kita menghasilkan uang miliar-miliar tapi tidak berdampak menuju kepada lebih harmonis, tetapi malahan lebih tidak makin percaya lagi, saling kecurigaan antara warga sehingga keharmonisan dalam lowok tidak muncul lagi. Jadi akan berproses terus, tidak mungkin kita kembali pada hidup seperti dulu, tapi kita berproses dengan melihat warisan yang diwariskan, mana yang lebih baik mungkin kita bisa pertahankan untuk bisa melanjutkan pada generasi kita berikut. Terima kasih, selamat menjalankan tugas-tugas kita selanjutnya.